paling pikiran menurut tuh ada kasus baru Persija di FIFA ini gimana tanggapan lu? Ya tanggapannya pasti kecewa lah. Maksudnya yang pertama yang dikecewain adalah bahwa kenapa Persija sampai detik ini tidak ada statement apapun mengenai kasus baru FIFA. Ketika kasus pertama FIFA yang kasus transfer pemain, Persija beberapa hari kemudian langsung bikin official statement kan. Nah untuk kasus ini Persija belum melakukan official statement meskipun gue tahu jawabannya karena apa segala macam. Tapi kan gue ini bukan bagian dari Persija, gue adalah fans yang fungsinya tugasnya adalah mengontrol Persija. Nah ini yang harus dikritik juga dari Persija bahwa Persija tidak memiliki PR yang bagus. Persija tidak memiliki public speaking yang oke sehingga dia bisa menjelaskan ke semua fansnya. Kalau gue pribadi, gue sebagai ketua Jackmania maka gue menjelaskan kepada pengurus-pengurus gue sehingga pengurus gue bisa menjelaskan ke anggota-anggotanya. Secara struktural kita seperti itu, gitu loh Ta. Walaupun kita sudah berbicara dengan Persija, bahkan bisa dikatakan cukup keras sebetulnya pembicaraan mengenai pemain atau band FIFA ini. Yang jelas kita minta ini untuk segera diselesaikan, gitu loh. Karena kalau memang tidak segera diselesaikan, ya tentunya pasti akan ada aksi-aksi lain. Artinya aksi-aksi lain itu bukan lebih ke gimana ya? Bukan kita nggak mau ngancem-ngancem segala macam. Yang jelas bahwa Persija harus mengembalikan kepercayaan dari fansnya. Itu yang paling penting. Cara untuk mengembalikan kepercayaan fans adalah menyelesaikan semua masalah yang ada dan tidak ada masalah baru. Ketika kita mulai dengan nol, maka kita akan percaya lagi kepada Persija. Nah, kalau Persija udah kehilangan kepercayaan dari fans, maka itu kan menjadi bahaya. Mau dari sisi komersil, mau dari sisi prestasi, pasti susah. Nanti orang yang datang ke stadion jarang, orang yang beli merchandise jarang, itu akan menimbulkan masalah-masalah lain. Jadi, hal yang harus dilakukan oleh Persija saat ini adalah mengembalikan kepercayaan fans dan harapannya fans. Caranya hanya menyelesaikan masalah yang ada. Selama masalah itu belum selesai, maka kepercayaan itu tidak akan kembali. Dan selama itu pula, manajemen atau Persija akan mengalami hal-hal seperti ini juga, masalah kesalahan-kesalahan berulang yang nggak tahu selesai sampai kapan. Kalau menurut lu berarti permasalahan yang belum selesai ini apa karena Persija nggak punya uang atau gimana, Bang? Kalau dari sisi finansial, gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang jelas, ketika gue berbicara dengan manajemen dan kita pengurus kita juga pernah berbicara dengan manajemen, ya masalah finansial memang jadi masalah utama. Tapi itu kan memang terlihat bahwa musim ini kita 3 pertandingan kandang aja nggak main di Jakarta. Musim ini berapa kali kita main di GBK, musim ini berapa banyak penonton yang datang penuh ke stadion. Bahkan musim ini cukup rekor sebetulnya. Walaupun Jackmania cukup banyak, 240 sekian ribu Jackmania yang nonton musim ini, atau secara total 290 ribu penonton Persija. Tapi pertandingan Persija lawan Arema musim ini, untuk pertama kali dalam mungkin kurun waktu 10 tahun terakhir, itu tidak sold tiketnya. Artinya ada hal yang memang penurunan, entah itu baik dari daya tarik, ataupun hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor itu. Nah, gue nggak tahu apakah memang masalah penonton banyak apa segala macam ini mempengaruhi ke finansial Persija, tapi yang jelas Persija ini kan terjadi dari musim lalu. Masalah-masalah ini ketika musim lalu Persija spend besar mendatangkan pemain-pemain bintang segala macam, tapi ya ada tragedi Kanjuruhan, harus berhenti 3 bulan, artinya tidak ada pemasukan 3 bulan, spend biaya 3 bulan lagi segala macam. Lalu ada bubble match juga saat itu, walaupun di akhir-akhir kompetisi kita ada penonton lagi dengan kapasitas yang dibatasi. Artinya memang ini kan terjadi karena masalah musim lalu. Ini seperti efek bola salju yang terus makin membesar dan akhirnya sampai sekarang kejadiannya. Kalau masalah finansial ya ini yang menurut gua harus kita sepakati bersama bahwa apakah klub ini harus bisa hidup sendiri dan bagaimana caranya bisa hidup sendiri? Ya, klub harus bisa hidup dari fansnya sebetulnya. Karena apa? Karena klub ya memang dapat uangnya dari mereka. Sponsor, kalau nggak punya fans banyak nggak mungkin sponsor mau datang ke klub itu. Tiket, kalau nggak punya fans banyak dan fanatis dan pertandingannya oke, nggak mungkin tiket bisa sold out. Merchandise, kalau tim itu tidak berprestasi nggak mungkin merchandise yang laku dibeli. Artinya ya Persija harus sadar bahwa yang mereka jual saat ini adalah tim. Jadi tolong pikirkan tim mereka, pikirkan tim itu seperti apa. Ketika mau pertandingan penuh, setiap pertandingan segala macam, ya kasih pemain yang bagus, kasih kemenangan di setiap pertandingan kandang. Udah itu aja. Karena saya percaya bahwa ketika kita main di kandang menang terus, selesai semua persoalan Persija. Artinya dari sisi finansial kita bisa hidup, sisi merchandise kita bisa hidup, sisi prestasi juga kita bisa hidup. Jadi menurut gua finansial mungkin menjadi masalah utama Persija di musim ini, tapi ya ini terjadi karena kesalahan yang apa yang dilakukan di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi gua berharap ini menjadikan Persija pelajaran bahwa akan seperti apa musim depan. Fondasi apa yang akan dibangun? Kita punya pemain akademi banyak, bagus, dan gue rasa pemain akademi kita murah-murah segala macam. Tapi dan pemain akademi itu pasti punya pride yang lebih tinggi dibandingin pemain-pemain yang kita transfer segala macam. Karena pemain akademi berasal dari sini, mungkin anak Jakarta, mungkin anak luar Jakarta, tapi besarnya di sini. Ya gue berharap itu juga bisa dimanfaatkan sehingga Persija punya fondasi yang kuat untuk bisa hidup di masa depan. Karena mau sampai kapan sih kita harus berharap dari uang yang tidak jelas sumbernya gitu untuk kehidupan sebuah klub sepak bola, apalagi khususnya Persija udah nggak penting lagi mikirin
uang dari mana segala macam, karena Persija harus bisa mencari uang itu sendiri untuk bisa hidup, dan tinggal lihat kosnya seperti apa dan disamakan. Dan gue berharap sih kalau memang mau Persija baik lagi kayak dulu dari sisi prestasinya, ya semuanya harus fokus, manajemen harus fokus dan harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik di internal manajemen, itu aja sih.